datang tuh tuyul satu, bentuknya normal mas, nggak terus yang menyeramkan begitu, normal kayak layaknya anak kecil, cuma kepalanya aja nggak ada rambutnya gitu, normal tadi itu. Dia nangis kepanasan, minta tolong, tak ambillah itu celengan, tak bongkar toh. Kaget saya waktu itu mas, loh kok tinggal satu itu 1 lembar loh mas, 5.000, 1 lembar 5.000-an toh. Loh kok ini kemana gitu. Kalau dipikir kan selama 9 bulan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kalong Cerita Setan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya ketemu sama narasumber lagi. Dan kali ini narasumber mau menceritakan pengalaman mistis tentang tuyul, atau uangnya di dalam tabungan itu pernah dicuri oleh tuyul. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jadi seperti apa kisah dari narasumber ini? Mari kita simak. Halo, selamat malam Mas Aan. Selamat malam. Oh iya. Gimana Mas kabarnya? Baik. Siap. Oh iya Mas, kemarin kan kita sebelumnya pernah ketemu dulu. Terus sampean pernah cerita kalau punya pengalaman mistis di rumah. Ya. Itu kehilangan uang dan ternyata itu dicuri sama tuyul ya? Ya. Nah, itu kejadiannya sejak kapan Mas? Bisa langsung diceritakan? Jadi begini, awal ceritanya itu kejadian itu sekitar tahun 2006. Kalau detail bulannya sih kayaknya lupa. Jadi begini ceritanya. Awal cerita, istri saya kan hamil. Waktu itu kondisi ekonomi kan ya bisa dibilang belum mapan. Istri hamil, kepikiran dong, bener nggak mas? Terus aku ada inisiatif tuh, istriku udah ketahuan hamil, nanti buat lahiran apa kalau nggak nabung dari sekarang. Aku punya inisiatif, nabunglah di sebuah bentuk celengan yang berbentuk kaleng sebenarnya mas. Kaleng itu terbuat dari kayak semacam besi tapi plat. Jadi nggak mungkin itu rapet lah, istilahnya rapet. Jadi aman lah istilahnya, safety. Nah dimulai dari situ, tak taruhlah itu di sebuah tempat lemari kasar. Setiap hari saya masukin 5.000, 10.000, 20.000 ya, pecahan-pecahan begitu sih. Dan itu rutin sampai 9 bulan. Setiap kali aku masuk ke itu uang, selalu tak angkat. Sering berjalannya waktu, tetap tak kocak begini. Oh tetap masih ada, aman gitu toh. Nah kejadiannya begini. Suatu hari istriku kan melahirkan. Setelah melahirkan itu, aku kan udah merasa tenang toh mas, bahwa wah aku punya celengan nih, aman lah buat nanti acara begitu toh. Udah tenang begitu, aku pulang dari rumah sakit toh, istriku habis lahir gitu, tak ambillah itu celengan, tak bongkar toh. Kaget saya waktu itu mas, loh kok tinggal satu itu 1 lembar loh mas, 5.000, 1 lembar 5.000-an toh. Loh kok ini kemana gitu. Kalau dipikir kan selama 9 bulan loh. Logikanya kan kalau 9 bulan istilahnya dipukul rata aja 10.000 kali 9 bulan itu udah berapa itu ya? 3-4 juta ya itu loh. Saya kan bertanya-tanya, aku nanya tuh sama orang rumah. Orang rumah juga kaget malah, loh
kok malah nyelengi di situ toh, katanya gitu loh, kata orang tua begitu. Iya, kok malah nggak ngomong-ngomong nek nyelengi di situ. Lah wong nyelengi kok nanya, aku ngomong begitu kan. Gitu, kata bapakku kan gitu. Terus ya wis, aku kan ya rasa kecewa wis campur aduk lah saat itu tuh. Aku ngomong ke istriku yang waktu itu masih di rumah sakit. Aku datang ke rumah sakit, mah, celengan kita kok yang ada di situ kok hilang. Istriku kan ya shock tuh, bingung juga tuh. Loh kok iso, gimana tuh, aku nggak ngambil, bener loh Pak. Iya, aku ki nggak nuduh kamu, ini cuma ngomong begitu bahwa celengan kita itu hilang. Tak bongkar tinggal 5.000 itu. Loh kok bisa begini toh. Nah ya makanya aku juga heran begitu toh. Aku ngomong sama bapak, aku bilang gitu toh. Ternyata bapak malah bilang, loh kok kamu malah nyalengin di situ. Ya, aku bilang nggak tahu, wong nyalengi ya. Tak pikir kan ya aman lah. Gitu. Terus gimana? Ya nggak tahu, hilang mau diapain? Aku bilang gitu. Terus setelah itu kan singkat cerita kan istriku tuh diajak pulang toh, setelah dari rumah sakit pulang, ngomong-ngomong sama keluarga, ini kok duit saya hilang begini. Terus akhirnya kan bapakku nanya sendiri secara pribadi gitu loh, Le, kowe pengen ngerti pora sing njupukku sapa? Lah pripun toh Pak? Lah gimana toh Pak? Aku bilang gitu toh. Nek kamu pengen tahu, kamu kuat, kamu berani, karena saking penasaran saya, ya tak tekati toh, saya berani Pak. Nanti malam Jumat kamu duduk di sini, nanti tak kasih syarat sama bapak, kamu pokoknya duduk di sini mulai jam segini itu jam 12 sampai jam 3 katanya begitu. Kamu pokoknya di sini, jangan tidur, duduk di sini. Nanti malam Jumat, dan kebetulan waktu itu kan kalau nggak salah itu hari Rebo, aku cerita sama bapak. Terus nanti malam Jumat disuruh duduk di situ. Oke, aku begitu toh. Jika cerita tepatnya tuh sore tuh bapak bilang nanti malam ya kan. Oh jih Pak, siap. Nah setelah aku bilang siap begitu kan, bapak mempersiapkan ubur rampe inilah. Ubur rampe itu syarat di situ, nggak tahu aku juga secara detailnya syaratnya apa di situ kan. Disiapin sama dia. Setelah jam 12 persis, syaratnya itu ada sesuatu yang dibakar. Sesuatunya itu aku masih ingat itu apa yang dibakar, itu kayak bawang merah dikasih lidi dulu Mas, dibakar bawang merah sama bawang putih apa ya, lupa aku masalah detail apa itu, tapi ada yang dibakar di situ. Nah dibakar di situ, wis kamu tungguin di situ, jangan tidur ya. Ya Pak, bikin gelap tuh suasana di teras rumah, gelap. Aku ditinggal sendiri di situ Mas. Ya karena tekadku ya, aku pengen tahu, penasaran, tetap tak lakoni, tak jalani. Duduk tuh aku ngerokok, terus ngantuk, sebenarnya ngantuk. Waktu berjalan, terus nak lihat jam 12:30 kok masih nggak ada apa-apa. Rokok lagi, bakar rokok lagi, rokok nggak pernah putus, rokok terus gitu. Nah sekitar jam-jam 2 lebih lah, hampir mau 2:30 mungkin ya, mata juga udah ngantuk banget Mas, udah ngantuk. Jadi kondisi mungkin ya, tapi nggak tidur, masih tetap aku posisi duduk bersila begini, masih ngantuk kayak nggak, iyalah kayak nggak konsen, tapi sebenarnya sadar, banyak sadarnya. Datang tuh tuyul satu, bentuknya normal Mas, nggak terus yang menyeramkan begitu, normal kayak layaknya anak kecil, cuma
kepalanya aja nggak ada rambutnya gitu, normal tadi itu. Dia nangis, kepanasan, minta tolong. Nah aku sendiri kan nggak bisa berbuat apa-apa ya. Tak tanya, loh kok kamu bisa begitu, kenapa? Aku minta tolong mas, aku minta maaf gitu. Loh, nah kenapa? Dia ngaku yang ngambil dia, katanya begitu toh. Selama ini uang yang ada di situ tak ambil aku. Terus, oh jadi kamu toh yang ngambil. Aku cuma sekedar pengen tahu bahwa siapa yang ngambil celengan aku selama ini. Ternyata kamu. Terus aku mau nanya lagi, kamu yang nyuruh siapa? Dengan penuh rasa ketakutan, dianya ketakutan, ya kepanasan begitu, tapi mungkin ya tetap ya pokoknya kalau kamu ngaku nanti bakalan kamu nggak kepanasan lagi seperti itu, malah kamu aman. Tapi kamu nggak ngaku yang nyuruh kamu siapa, nanti kamu malah jadi repot. Akhirnya ya setelah istilahnya transaksi itu, transaksi apa namanya, informasi begitu, aku cuma pengen tahu siapa yang nyuruh kamu. Akhirnya dia ngaku bahwa tetangga sebelah situ loh mas yang itu. Oh, aku kan puas di situ, udah tahu bahwa yang nyuruh dia. Tapi kan di situ juga aku sebenarnya merasa masih belum puas. Artinya kok apa iya bener dalam hatiku loh mas. Karena apa? Tak lihat juga orangnya normal, si pelaku itu loh. Normal, kehidupannya normal, nggak ada istilahnya yang kelihatan mewah apa seperti apa. Tapi kamu nggak bohong. Iya bener mas, aku berani, sumpah berani diapain wae, katanya dia bilang begitu. Oh ya sudah, nek seperti itu. Terus setelah aku ngomong sudah, aku udah merasa puas dalam hati saya. Di dalam hitungan kedepan mata itu udah hilang sendiri kok, lah gitu. Dan kayak aku juga tersadar kayak, apa ya tadi yo? Tapi ngomong ngimpi yo nggak ngimpi, mau aku nggak tidur. Setelah itu aku masuk ke dalam rumah. Jadi rasa penasaranku kan udah kebayar istilahnya dengan seperti itu. Jadi begitu mas ceritanya. Oh, oke. Nah itu pas kejadian ya mas ya. Itu pas di mana mas? Jangan pas tinggal di mana? Waktu itu saya di Jogja mas. Saya di Jogja, istri saya kan di luar Jogja. Oh gitu. Tapi kejadian hilangnya itu di Jogja. Kejadiannya di rumah. Oh yang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kan aku setiap kali kan pulang pergi. Oh oke. Di situ. Siap. Setiap kali pulang kerja saya masukin itu uang, entah itu 10.000, 5.000, 20.000, ya paling kecil 5.000. Dan itu tiap hari ya mas? Setiap hari selama 9 bulan itu mas. Tapi ini enggak mas, sempat ada pikiran buat apa, ngelaporin kayak gitu enggak ke pihak berwajib? Ada punya pikiran kayak gitu enggak? Saya waktu itu ada kepikiran seperti itu mas, tapi saya kan sempat konsultasi juga sama orang rumah, khususnya orang tua bapak ya. Tapi dia ya naik seperti ini bagaimana, wong nggak ada bukti, nggak ada apa, ya nggak bisa. Oh juga. Iya benar. Mungkin ya terbentur itu ya. Iya. Nah selama Mas Aan ini kehilangan, iya. Kira-kira tetangga sebelah itu ada yang sering cerita kalau dia juga kehilangan gitu enggak? Sebenarnya itu cerita udah berkembang liar bahwa sering terjadi si A, si B kehilangan gitu. Cuman aku kan karena nggak tinggal di situ, jadi gitu. Mungkin aku sendiri pribadi kan nggak pernah tahu. Setelah itu baru mereka tahu. Dan aku juga disalahin, kenapa nyelengin kok di situ, begitu nyimpen uang kok di situ. Aku kan berpikir, yo kenapa harus ngomong-ngomong, namanya nabung begitu loh. Itu kan buat persiapan nanti begitu loh. Dan sampai sekarang mas, maksudnya masih ada nggak kejadian kehilangan kayak gitu? Selama kan terus pindah ya? Ya. Nah, selama di tempat baru. Setelah di tempat baru saya ini apa yang di sana? Yang di sini, maksudnya yang di lokasi saya lokasi sekarang. Kayaknya sih aman-aman saja. Aman ya? Ya aman. Jadi kalau masalah itu mungkin ya berarti ada ya seperti itu. Iya benar.
Tapi yang itu tadi ya Mas ya, si pelaku punya pesugihan tuyulnya itu nggak kelihatan kalau dia punya pesugihan ya? Enggak, normal. Aku Normal juga ya? heran Mas, bisa normal gitu, kehidupannya normal, layaknya orang normal aja, nggak terus yang kelihatan mewah apa bagaimana, enggak. Soalnya kan kalau berdasarkan ya banyak yang tahu, banyak yang Ya, kata-kata orang yang paham, iya. orang yang punya pesugihan tuyul itu kan kadang ini ya, misalnya istilah bahasa Jawanya itu angon. Ya, Kadang sering ini gitu Mas, kayak orang gendong tapi nggak gendong anak gitu loh Mas ya, kayak tangannya di belakang kayak gitu, nggak di sana. enggak, normal Mas. Jadi mungkin metodenya digandeng begitu bisa jadi loh. Nggak harus tangannya ke sini. Iya. Kan layaknya anak kecil gitu loh. Yang muncul aja, yang nampak aja itu memang anak kecil itu terus. Ya normal anak kecil, layaknya anak kecil Oh begitu. iya. Nah itu pas dengan lihat sosok tuyulnya itu pakai pakaian biasa atau pakai kayak Enggak, dia celana dalam gitu? celana dalam tok memang. Oh gitu. Enggak pakai baju, cuma normal. Mas Aan ini kesibukannya apa Mas? Oh, profesiku tuh saat ini bergerak di make up artist. Oh. Udah lama Mas menggeluti? Udah lumayan lama Mas, sekitar ya 20 tahunan. Udah lama banget. Lumayan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang makeup artis ya Mas ya, itu kan bisa ke rias pengantin juga toh. Ya, Terus rias jenazah pernah? pernah Mas, itu satu kali, tapi normal kok Mas, nggak ada Nggak cerita ada. aneh-aneh. Pernah. Tapi ya gimana ya Mas ya? Iya. Ngerias jenazah ya itu ya Pasti tetap. berbeda perlakuannya. Ya. Terus bagi teman-teman yang mungkin mau apa istilahnya mau make up artis, kebetulan kan ini Mas Aan juga terjun di dunia make up artis kan udah selama 20 tahun dan itu kliennya artis juga ya Mas ya, artis di Indonesia ya? Ada banyak. Ada ya? Ada sedikit lah. Ya mungkin ini aja lah, nanti bagi teman yang mau reservasi ya kan bisa nanti saya cantumin nomor, boleh Boleh. nomor Mas Aan di deskripsi ya Mas ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk sesi cerita narasumber kali ini. Bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya kalau undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.